Halo, apa kabar Bang Romi? Baik. Gimana Om James? Baik, Sini. baik, baik juga. Selamat itu ya, merayakan Idul Adha ya. Ya. Nah, nah, kali ini kita mau ngebahas tentang ini nih, apa sih namanya, mau ngebahas tentang salah satu fenomena di YouTube. Terutama pas lagi kita ngajuin proses monetisasi. Susah kadang-kadang kita kelipet. Oh iya ya. Saya sering keserimpet Om kalau ngomong tuh. Iya, ribet banget gitu. Nah, Hmm. terutama di masalah yang paling sekarang lagi on adalah masalah re-upload. Nah, Hmm. ya sekedar sharing nih, Bang Romi ini salah satu pakar YouTube ya, kalau Waduh, boleh belum, dibilang. belum, belum, belum Om, belum. Belum. Masih jauh-jauh, masih di bawah. Tapi kan Cuma paham-paham sedikit lah. Hmm. sekurang-kurangnya dari video tutorialnya beliau, dia udah bisa apa sih memberikan banyak solusi bagi para YouTubers yang terutama yang bermasalah gitu. Setuju kan? Tetap Iya, gitu. benar. Makanya gue juga ikutin tutorial lu, men. Itu Apalagi cara kemarin, santai aja ya. kemarin tuh yang banyak masalah tuh kasusnya di bulan Juni nih ya. Banyak banget Betul. yang jawab itu kasus di Langka 2 itu. Paling banyak bermasalah. Iya, mungkin gara-gara apa? Gara-gara itu ya. Apa sih namanya? Gara-gara masalah perubahan itu ya, perubahan algoritma sama perubahan itu apa sih TOC dari YouTube. Kayaknya memang pengaruh di sana ada perubahan algoritma. Tiba-tiba aja setiap orang yang baru mencapai 1.000 subscribe, 4.000 jam tayang mereka ajukan, pasti kasusnya sama. Padahal mereka bukan re-upload juga, bukan video orang, istilahnya original lah videonya. Nah, Dan kalau belum bukan pernah ada emang kasusnya udah ini jelas. belum pernah bikin apa namanya AdSense juga nggak pernah. Makanya saya bingung di situ kenapa selalu kasusnya sama gitu. Angka 2 error. Entah nanti di situ tautkan akun lah, buat akun baru, anunya apa namanya pemberitahuannya atau perbaikin AdSense lah macam-macam pokoknya. Tapi rata-rata solusinya beda-beda ya. Oh gitu ya. Kalau Hmm. misalnya Om kan kemarin kasusnya adalah re-uploadnya Hmm. gara-gara konten lama Om. Jadi dulunya itu Om tuh dulu punya YouTube itu dari tahun 2007. Tua ya, Hmm. tua banget, Hmm. expired, Hmm. fosil hidup. Cuma baru on di tahun ini Om ya. Betul, karena dulu sempat on di kurang lebih tahun 2011, cuman gara-gara ya kan kita nggak tahu, wah ini bakal booming, ya udah biarin aja. Hmm. Padahal waktu itu udah sampai satu video tuh sampai 81K view. Hmm. Ya udah, tapi ya udah jam tayangnya tuh lumayan lah. Cuman abis itu karena kelupaan ya udah tato sekarang ya baru diaktifin lagi per Maret kemarin. Emang Nah, nggak kepikir sih ya, nggak kepikir loh itu. iya aku mikir, cuma itu juga pada bilang kenapa YouTube lu nggak hidupin gitu. Tapi ya apa Hmm. boleh buat lah kita kita itu ikutin Hmm. karena memang PSBB, PPKM semua jadi mau nggak mau semua shifting berubah Iya, semua. mau serba Nah online semuanya. itu. Jadi pas lagi kita upload, begitu ceritanya nih ikutin sesuai perkembangan, nah udah masuk konten-konten upload, terus habis itu udah kerja kita. Nah paling akhir pas lagi kita udah dapat mencapai 4.000 jam tayang dan Hmm. apa sih namanya? 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Udah tembus nih ceritanya nih. Begitu Hmm. di-upload bulan Juni kemarin, begitu kita bukan upload ya, Daftar. namanya apply monetisasi, bahasanya selalu Ah. kelibet ya. Hmm. Begitu masuk langsung tunggu berapa hari. Begitu tunggu berapa hari, cuma maaf, konten di-upload ada masalah itu. Mesti di-apply lagi, tunggu sebulan. Hmm. Nah, apa sih abis itu masalahnya udah komplit deh. Kita betulin semua video lama kita buang, segala macam baru. Hmm. Juli kemarin upload cuma semalam langsung on. Hmm. Sama Om, saya kasusnya pernah ada juga itu kasus channel saya sendiri kan kayak gitu. Hmm. Saya channel coba-coba waktu itu. Hmm. Saya cobain apa sih yang disampaikan sama teman-teman yang lain itu, apakah repot itu bisa nanti jadi bermasalah, apakah super bermasalah. Saya coba satu gambling satu channel, ternyata super aman aja sih kalau menurut saya. Hmm. Setelah saya uji coba sendiri lah ya, ini dengan real dengan fakta dengan saya lakuin sendiri, aman-aman aja. Reupload pun aman sebenarnya, asal ya kan jangan pas booming videonya. Nah, Saya itu ngalamin itu, saya setuju, ngalamin tuh setuju itu. Tom.
Nah, Saya ngalamin tuh pas upload satu video itu yang saya informasikan kemarin tuh 7.700 jam sendiri loh dia. buset. Bagaimana nggak tahu monitor. Nah, akhirnya Padahal sama itu kalau, terjadi. itu kalau misalnya Jadi, nggak booming, misalnya nggak ada hmm, video booming di luar gitu, langsung itu langsung hmm, connect itu. makanya itu sebenarnya nggak ada masalah sih upload tuh nggak ada masalah kalau menurut saya pandangan saya yang pernah saya alamin ya. Hmm. Karena saya lihat dari channel-channel kawan-kawan yang ikut belajar sama saya itu ada mereka upload dari videonya Ustadz Yusuf Mansur, Ya. tapi bisa monet. Kalau dipikirkan tuh videonya orang tuh, Iya. Yusuf Ustadz Yusuf Mansur juga pernah pernah upload, mereka upload juga, tapi bisa monet. Yang penting awalnya sebelum monetisasi jangan booming. Nah itu, Itu setuju aja, itu. itu aja. Benar. Kalau booming itu disorot jadi sorotan utama sama tim YouTube ya kan. Betul. Jadi bahasanya sama, reupload Padahal, video video diulang diupload. padahal ada satu yang unik juga. Sebetulnya ada satu video yang unik juga. Soalnya saya punya itu, kondisinya adalah di unlisted. Hmm. Padahal salah satu yang di TOC-nya YouTube, itu yang kalau misalnya unlisted dan private itu tidak, apa sih namanya, tidak Hmm. berpengaruh gitu. Tapi ternyata Hmm. berpengaruh juga gitu dalam Berpengaruh, Om. Berpengaruh. Hmm. Makanya saya sempat juga kemarin tuh hampir 2 bulan kan, kalau Om sebulan, karena kan kita sempat diskusikan, Ah, taubat aja lah pokoknya. Kalau iya. saya kan, saya mau coba lagi nih, mau Hmm. mempertahankan video yang viral itu, yang Hmm. 7.700 jam sendiri itu. Ah, ah. Ternyata kena 2 kali, sabar nunggu. Akhirnya, pas sudah mau mencapai 4.000 jam lagi, saya hapus. Akhirnya lolos. Alhamdulillah lolos. Jadi gitulah istilahnya, kita bingung dengan kondisi sekarang ya, yang saya bilang tadi yang bahas tadi masalah langkah 2 error pasti Betul. kasusnya. Hampir tiap hari loh. Makanya saya waktu ada kasusnya punyanya Mbak Pinka itu saya buatin, padahal dia nggak pernah bikin AdSense, nggak pernah Gitu. kasus. Hmm. Makanya saya bikin tutorial, akhirnya jadi. Nah semenjak itu banyak banget yang masuk kasusnya. Bulan 6 pokoknya, utama bulan 6 hampir tiap hari yang nanya, Bang bagaimana solusinya? Langkah 2 saya error, langkah 2 saya error. Waduh, saya bilang kok sama semua masalahnya. Dan saya tanya Om, sebelum saya ngerjain punya mereka, saya tanya, apa yang sudah dilakuin? Saya bilang, apakah pernah buat AdSense? Baru buat, kata dia. Ada yang belum pernah sama sekali, baru mengajukan juga kena juga. Kena informasinya double AdSense. Padahal nggak pernah bikin sama. Makanya saya bingung, kok jadi di Itu yang bulan 6 menarik. ini, Itu yang total. menarik dibahas. Kenapa bisa Hmm. menambah AdSense? Padahal orangnya nggak pernah buat AdSense. Belum pernah buat. Ya. Makanya yang saya tuh bingung sama mereka tuh bingung. Nanti akhirnya solusinya ada yang salah satunya minta apa namanya dihapus AdSense-nya yang satu di informasi di apa namanya di akun AdSense-nya, Iya, di alasannya. akun AdSense-nya diminta dihapus padahal dia nggak pernah buat yang lain. Hmm. Nah kalau saya biasanya ketemu yang kasus kayak gitu, saya masuk ke Gmail-nya dulu, saya hapus untuk metode pembayarannya, saya hapus ya kan, saya hapus akun AdSense-nya, dan saya daftarkan ulang pakai data yang sama. Alhamdulillah lolos karena memang nggak pernah buat. Cuman anehnya, kenapa notif di emailnya Anda mempunyai double AdSense? Nah, itu yang anehnya. Itu menarik itu. Soalnya apa dia itu, tapi mungkin pengaruh mungkin dari sistem algoritmanya yang berubah kali ya. Yang di satu kejadian kan gini, kalau saya lihat dari kejadiannya, timeline itu pokoknya setiap bulan Juni pasti ada kejadian. Google tuh 6 bulan sekali itu biasanya setiap Juni setahun sekali ya. Itu setiap pasti ada ngeluarin kebijakan baru dan pas lagi kebijakan barunya pasti apa sih bumi Pas gonjangnya. error semua. Iya. Ya Pasti error semua ke bawah. kita nggak bilang apa sih engineer-nya Google kenapa ya, tapi ya kadang-kadang memang kan pasti dalam proses perubahan algoritma tuh pasti ada yang namanya error di sini, error di sana. Ada error sistem ada pasti. Dan itu kan tesnya baru keluar pas lagi kita itu dijalanin baru ketahuan nih, oh problemnya sini A B C D F G gitu. Nah baru pelan-pelan diperbaikin. Dan lucunya Om ya, Huh? ada yang nanya sama saya, Bang itu kalau biasanya proses langkah 2 itu untuk proses menjadi selesai atau down itu berapa hari? Saya nggak berani jawab, wah sehari 2 hari nggak, karena beda-beda Om. Ada yang saya baru ngerjain sore nih, malam udah down. Ada yang saya kerjain bisa 2 hari 3 hari baru down. Makanya saya ditunggu aja, gitu aja. Pokoknya sekarang kita nggak bisa fixkan, oh satu 24 jam, nggak bisa. Nggak seperti dulu. Kalau dulu kan tahu kita satu
kali 24 pasti sudah down ini sampai langkah 3. Sekarang nggak bisa. Bisa 6 jam aja sudah down semua. Saya ngalamin sekali tuh. Saya ngerjain punya petualang mancing liar itu. Ah, Dia itu kasih udah putus asa. Saya udah putus asa, Bang, bagaimana? Tolong bantu apa segala. Saya bantu. Saya kerjain sore, malamnya udah down sampai langkah 3. Ayo. Jadi sekarang tidak bisa diprediksi. Tidak bisa benar. diprediksi. Harus sabar, harus sabar. Kayak Om aja berapa jam nunggunya dengan harap-harap cemas. Iya, dari sebulan plus, kalau sebulan udah pasti ya. Kalau Ya. misalnya itu dihitung dari hari Jumat. Jumat apa sih? Kan Jumat Hmm. malam ya. Hmm. Sabtu, Minggu. Nah, ternyata begitu Minggu itu keluar baru emailnya bahwa Hmm. akun Anda mengajukan lagi. Hmm. Minggu, Senin malam, kurang lebih 24 jam udah keluar. Gitu ya. Hmm. Makanya Memberitahu aja beda-beda. bahwa selamat Anda sudah itu mengikut tergabung dalam YPP. Itu kodenya Ini monet ya. ada yang barusan WA saya itu channelnya Lucy. Nanya, kok yang punya saya Bang lama sekali katanya. Apa masalahnya dia Bang kan? Saya juga bingung mau jawab. Benar loh Bang. Dari semua ini punya dia aja Bang lama nih sampai sekarang masih dalam proses. Masih dalam Udah proses. berapa lama? Kurang lebih bro. Apanya? Itunya dia channelnya ngeplay-nya tuh berapa lama? Dia ini sempat mengajukan, Hmm. terus ditolak. Hmm. Akhirnya saya ajukan ulang karena belum ada data tersep, belum ada data dia di AdSense. Hmm. Saya pakai data lah, dia data dia sendiri lagi. Hmm. Akhirnya ditolak lagi, makanya saya ajukan lagi. Saya bilang sama dia harus sabar. Sebenarnya sih, kalau saya lihat ini, kalau saya baca situasinya, jika kita di konten kita ini, Om ada re-upload yang viral, kayaknya agak agak lambat dia prosesnya. Nah, saya lihat, saya cek videonya dia, Hmm. ada satu video itu udah kena klaim hak cipta. Oh, View-nya tuh CR, kena iya, copyright. Kalau copyright udah ya, pasti. itu dia view-nya tuh 212.000, ya kan? 212.000-nya saya bilang, Hmm. saya dapat ilmu tapi Om dari situ dapat ilmu saya. Saya dapat ilmu, dia bilang coba dianu aja Bang, di apa namanya? Di silent aja suaranya. Kan saya kasih saran tuh. Biasanya kita kalau begitu ngakalnya kita silent suaranya. Tapi view kan tetap nih, video nggak apa-apa nih. Kalau di silent aja kan nggak apa-apa tuh. Atau diganti musik kliennya, hak ciptanya kan bisa hilang tuh, bisa Ya, hilang nih ya. atau pokoknya diganti aja, dibuang gitu ya. Diganti, ya diganti. Nah, saya dapat ilmu baru di sini. Mungkin belum banyak yang tahu. Atau ada sebanyak yang tahu. Pas saya mau rubah punya dia, musiknya udah nggak bisa. Ternyata kalau sudah video di 100.000 view, udah nggak bisa di-change. Hmm. Udah kalau kena klaim ya klaim sudah nggak bisa dirubah. Tapi kalau di bawah 100.000 view-nya masih bisa. Jadi pas saya coba klik rubah, ada pemberitahuan view Anda sudah 100.000 ke atas. Ya udah nasib gitu. Nggak bisa. Nasib gitu. Kalau kemarin masih 90.000, Uh-huh. dia change Uh-huh. itunya, dia rubah, mungkin masih selamat itu view-nya. Sekarang Dan dengan, jadi padahal masalahnya videonya cuma 2 menit aja, Om. 2 1 menit. menit 54 detik. Tapi view-nya gila-gilaan 200.000. Video Makanya saya bilang kayaknya bermasalah di sini deh. ya, Video ini, dia video upload yang lagu-lagu India itu. aduh. Itu lebih galak lagi. Soalnya gini, apa sih namanya yang setahu saya itu masalah yang CR itu sensitif banget ya. Termasuk juga apa sih namanya lagu, apalagi kalau lagu-lagu model India. Kita lihat sendiri iklannya itu YouTube-nya, kalau kita udah monet yang suka muncul tuh iklan tuh pop up tuh yang lagu India. Yang pasti kita lagi nonton nih. Contoh saya tuh Om tuh hobinya nonton yang konten otomotif dari berapa itu YouTuber yang lokal. Contoh kayak Fitra atau Om Mobi gitu ya. Begitu itu Toto coba loh kok muncul video klip lagu India di tengah-tengah iklan. Dia sampai 3 menit 4 menit tuh itu. Itu. Aduh lama-lama skip. Saya memang kalau lagu-lagu India tuh paling kenceng loh iklannya dia. 3 menit 4 menit sendiri ya. Tapi emang jadinya viral. Karena gini, kalau yang setahu Om tuh yang namanya India tuh di seluruh dunia tuh ada. Apalagi di Amerika segala macam, itu kan salah satu target marketnya mereka gitu. Makanya ya kalau misalnya udah 100.000, dia kembali ke masalah yang Lucy tadi ya. Udah 100.000 ya udah relain aja. Ya, makanya saya saran kemarin,
kamu harus bikin konten baru, saya bilang. Tadinya dia udah mau down, udah males dah YouTube lagi, dia bilang. Sayang, subscribe-nya udah 1.000 lebih, ya kan. Hmm. Tinggal bikin konten aja gitu. Akhirnya dia mau bikin, sama bikin reaction aja, ya udah nggak apa reaction tapi rawan juga loh. Reaction itu bisa kena copyright juga loh. Kalau yang video di reaction nggak terima, Iya, bisa itu kena hak bukan cipta. copyright, itu masalah legal hukum. Mm-mm. Contoh ya kejadian kayak beberapa menimpa YouTuber itu sampai masuk ke jalur hukum. Aduh, itu benar puyeng banget. Dikena somasi. Dia kemarin nggak paham kan, Hmm. kan ada pilihannya sengketa tuh. Apa saya sengketa aja bang? Jangan cari masalah. Itu bisa kasus kamu sengketa, itu kan videonya orang mau kamu sengketa. Iya. Kecuali kalau Vinta punya video sendiri, terus abis itu ada yang copy, ya udah lain cerita deh gitu. Hmm. Kita mau sengketain karena kita yang punya, kita ada buktinya. Kita yang pemilik. Iya, kita yang kan walaupun beda 1 detik, kalau kita yang upload duluan ya kita pemilik. Nah itu. Saya kejadian loh waktu itu. Pernah ngupload 1 video, videonya Ustadz Mansur ya kan. Malah dia yang kena copyright dari jadi di situ masuk ke apa namanya hak cipta saya kan. Iya. Ini mau dihapus atau enggak? Mau dihapus kan ada pilihan. Kalau kita udah mau netcom itu hak cipta udah keluar ya. Kalau ada yang copy punya kita itu kelihatan di situ. Betul. Ya hak cipta itu muncul semua. Waduh, masa saya bilang, masa yang punya video mau saya klaim kan? Wah, aku bilang kacau kalau gitu kan. Tapi memang dia. Jadi walaupun beda 1 detik, siapa yang upload ya itu sudah hak milik haknya. Nah itu. Tapi gini, terus terang kita ngobrol-ngobrol gini jadi banyak ilmu yang gitu keluar juga. Jadi youtuber di sini jadi pada ya sekurang-kurangnya jadi lebih aware gitu terhadap konten apa yang diproduksinya gitu. Jadi kan orang-orang banyak sekarang mau jadi youtuber gampang, copy aja, nonton dari apa sih namanya, dari video musik sikap atau kalau enggak ada video apa kita komentarin. Contoh kayak misalnya kayak salah satu youtuber kelas dunia, Uncle Roger. Ingat kan Uncle Roger yang itu yang soal nasi goreng, dia komentarin video dari BBC, dia komentarin dan itu booming, viral dan dia naik gitu ya. Dari kalau nggak salah dari 500 ribuan sekarang berapa juta gitu dia itunya subscribernya. Tapi ya bukan begitu caranya gitu. Komentar ya itu ada resikonya semua gitu. Syukur yang resiko yang dikomentarinnya tuh orang BBC-nya juga nggak marah gitu ya, udah dan kita udah ketemu juga gitu. Tapi kalau nggak ntar kejadian kayak ikan asin lagi. Iya. Jadi kasus jadinya kan panjang urusan. Iya. Nah kayak apa? Memang kita harus hati-hati betul. Kalau mau main angkut video viral aja sebenarnya banyak, cuma kan kita harus hati-hati. Banyak, sebenarnya banyak. Apalagi jangan sampai kita tuh angkut video itu yang contohnya seperti yang berhubungan sama aparat. Jangan sampai takutnya Setuju banget. Jangan aparat, jangan menyangkut hoax, terus jangan menyangkut apa sih namanya, kalau sekarang kan lagi pandemi ya, jangan menyangkut informasi yang negatif mengenai pandemi. Dalam arti gini, informasi yang kita dapat itu harus yang benar gitu. Supaya ngedukung, supaya kita juga kan pengen apa sih namanya balik lagi kerjaan kita semua gitu. Yang tadinya kitanya apa sih misalnya kerja di bidang event, terus abis itu kita jadi balik lagi event mulai bergerak. Jadi kita usahakan informasi yang kita berikan itu menenangkan masyarakat. Setuju kan, Bang Romi ya? Iya benar. Jadi yang tadinya kitanya apa sih panik gitu, kita juga jadi apa? Dapat pencerahan, tapi juga kita juga tenang dan informasinya yang apa yang disampaikan itu benar. Gitu. Setuju dong di situ. Iya benar. Jangan pokoknya walaupun istilahnya itu yang nyampaikan berita, jangan langsung ditelan mentah-mentah aja, langsung di-share juga loh. Betul. Jangan salah, belum tentu benar. Walaupun dari yang istilahnya yang dari swasta yang punya nama, jangan main angkut-angkut aja. Apalagi sekarang lagi trendingnya, lo tau nggak apa? Channel farming. Jadi ada beberapa ya kita itu untuk tujuan politis ya, dibikin channel A, B, C, D, E, F, G, tapi tujuannya politis. Ya itu tapi ntar kita bahas seksi lain aja ya. Panjang soalnya. Tapi sebenarnya gini, banyak juga yang apa namanya, kalau sebenarnya mau jadi YouTuber yang serius yang saya kemarin sempat nggak itu, kalau mau nggak capek yang edit bisa sebenarnya, cepat juga viral kayak YouTube Sarjana itu kan, dia kan udah pernah buka YouTube yang Sarjana itu kan,
Hmm. itu dia bagus loh, dia itu yang various berapa detik diambil baru dia jabarkan itu. Iya, Tapi kemarin sempat kasus juga kan, sempat ada kasus dia itu. betul. Karena ada Betul. yang klaim kan kemarin kan dari orang luar kan, videonya mereka dipakai. Sayang loh itu sempat dihapus loh itu kemarin. Berapa juta Yang subscribe-nya itu. penting kita main-main aman aja lah. Kita bikin Iya, konten betul. sendiri, pakai kamera sendiri, terus Hmm. ngeditnya juga ya ngedit juga kan ada beberapa aplikasi software yang bisa untuk ngedit gitu. Jangan yang susah-susah. Hmm. Kalau punya om paling enak sudah, fokusnya kan cuma untuk kuliner. Paling enak udah fokus ke sana aja, tinggal jalan kemana, udah bagus. Tapi Masalah sebenarnya itu, PPKM, Jack. iya, Iya, mau jalan kemana kita? Begitu mau stop. keluar, itu di stop langsung. Maaf, Pak, nggak bisa makan di sini. Aduh. Hmm. Mana-mana aja, beli bungkus delivery. Nah, tapi kayak beberapa kali saya juga coba untuk itu. Ntar abis ini kita lagi ngedit, ntar ditayangin yang udah delivery Hmm. gitu. Dan atau kalau nggak, contoh yang saya beli makan Padang di belakang, ntar ditayangin. Cuma yang Hmm. begitu problemnya kalau untuk YouTuber yang tipe yang reviewer kuliner segala macam itu problemnya adalah sekarang di PPKM gitu, Iya, bro. benar sih. Jadi kita mau untuk tayang gitu, untuk bikin konten ya permasalahan di situ. Sementara meanwhile di satu sisi kita juga kan jadi sebagai reviewer kuliner kita pengen gitu dagangannya si penjual itu laku. Hmm. Sekarang lagi Betul. rame apa ya? Yang Ah, orang tawar menawar harga, betul. Terus lagi ada viral loh itu, hmm, lagi viral. Jadi nah, harga 5.000 jadi 15.000. kita belum setajir itu. Dan kita Tapi berharap gitu suatu saat juga kita juga bisa begitu. pasti. Ya. Jadi jadi kalau saya ngasih tahu yang teman-teman yang ikut di program saya belajar YouTube tuh, saya kasih tahu, pokoknya kalian upload aja video, buat aja video. Jangan pikirkan ada yang view atau enggak, ada yang nonton atau enggak, buat aja. Karena nanti ada tuh nanti di antara satu video kalian tuh pasti ada yang viral nanti. Waktunya tuh ada pasti gitu. Karena orang sukses tuh enggak gampang, pasti ada proses. Benar ternyata banyak yang monet dari yang ikut belajar sama saya kemarin banyak banget dia kerja di kapal, tidak sengaja ngupload kapal, oh view-nya langsung meledak 40.000 pertama kali dia itu. Ayo, Keren itu. yang berimob juga tuh ada juga begitu dia upload yel-yelnya berimob, tahu-tahu meledak ribuan juga, puluhan ribu. Nah saya bilang pokoknya intinya kalau mau main YouTube, mau bisnis pun mau apa saya bilang kan, jangan down, pokoknya terus aja berjuang. Nanti ada masa titiknya tuh pasti ada. Betul. Betul, setuju. Makanya kalau sistem saya kan makanya saya upload aja. Mau di view kagak ke urusan nanti. Itu Ya, aja. tapi view-nya bagus. Itu tutorialnya gue suka. Serius. Gue kenal Apalagi sama lo itu kan gue gara-gara tutorial itu. Musik YouTube. Gara-gara itu gue kenal sama lo. yang Betul musik kan? copyright ya. Musik Ah, copyright. iya. Jadi sebetulnya bukan gara-gara musiknya, tapi gara-gara konten. Kan waktu saya awal-awal, Om tuh bikin yang awal-awal, itu ada yang apa sih? Di belakangnya Om pakai dari aplikasi, Hmm. kayak Relief. Tahu kan Relief? Hmm. Relief itu jadi yang aplikasi. Om tuh kan kalau misalnya jalan itu suka naik motor. Nah kalau naik motor itu Om selalu catat pakai Strava. Nah Strava itu Om ekspor ke Relief. Jadi untuk Hmm. petanya tuh jalan gitu kemana-mana. Nah, itu videonya boleh sebetulnya dari Reliefnya sendiri diperbolehkan Ngupload. ngupload videonya. Hmm. Selama ada tapi dengan catatan, ada tulisan selama tidak dirubah apapun yang dari situ, entah itu dipotong atau gimana. Nggak boleh diedit lah bahasanya. Pokoknya nggak boleh diedit, pokoknya plek ya plek aja gitu. Tapi gara-gara lu posting masalah copyright, loh kok jadi wah ini mendingan dihapus aja daripada ntar videonya itu bermasalah gitu nggak bisa monet gitu ada tuntutan Hmm. CR ya udah sejak itu langsung dihapusnya juga cara kasar sih pakai YouTube editor yang dari studio YouTube-nya potong jebret udah hilang tapi jadinya begitu aman. Iya, memang sih kalau memang sebelum monetisasi harus main aman. Kalau setelah monetisasi bukan kita bilang bebas ngupload loh ya, bukan ya. Setuju. Lebih lebih apa ya?
lebih mudah lah istilah bahasanya. Kalau sudah lewat monetisasi sudah mudah, tapi ada tapi juga, hati-hati tetap, film hak cipta hati-hati tetap ada loh. Setuju. Karena masalah Apalagi karena apalagi yang main-main review film ya, yang review film. Kalau nggak hati-hati itu paling rawan loh. Tapi apalagi om, sekarang kan untuk lagi review film saya lihat itu, jos dia view-nya. ya Yang tahu review, sampai yang sekarang itu banyak iklan di YouTube-nya sendiri itu yang video reviewnya di YouTube itu masuk ke Facebook. Ya, Dan benar. ada iklan juga. Sekarang Facebook kan ada iklan. Ya, Begitu benar. ada iklan dipotongnya persis kayak YouTube. Dimodalnya kurang lebih berapa detik. Ya itu kita nggak tahu ya apa sih namanya hitungannya gimana dari si Facebook itu. Dia ada pembayaran tetap. Ada pembayaran tetap. Jadi dia itu AB creator. Oh jadi gitu. Saya lagi bangun juga Tom. Konten abis ini kita lagi bangun. Cuma dia syaratnya memang agak berat. 10.000 subscribe, pengikutnya harus 10.000. Terus jam tayangnya itu 30.000. Buset. Iya, syaratnya jadi dia. Sebetulnya YouTube itu lebih ringan ya. Lebih ringan. Cuman untuk mencari di Facebook view segitu cepat bahasanya. Lebih cepat. Karena gini, orang buka YouTube, kita share linknya Facebook itu kan, yang film kita ke orang view pasti pikirnya kan beda nih sama YouTube, pikirnya dia padahal sama, ngeklik kepotong kuota juga nonton. Tapi orang lebih suka nonton di Facebook, mungkin pikirnya karena nggak berpindah ke aplikasi lain kan. Betul. Tetap satu aplikasi yang sama. Jadi saya kemarin baru upload itu sudah 400 view baru sehari. Upload film kan, saya bikin film juga. Enaknya di Facebook itu dia bedanya apa? Bisa review film bebas. Mau kasih musik, tapi juga musik yang sudah dipakai mereka di Facebook, nggak bisa sembarang juga, karena nanti di silent jadinya punya kita gitu loh. Betul. Karena pelanggaran musik orang di silent lebih detail juga sebenarnya. Dan kalaupun ada yang klaim Facebook itu nggak macam-macam. Saya pernah buat sekali udah banyak view-nya. Sekalinya saya ada buat kesalahan apa gitu ya, saya nggak ngerti, langsung ditutup akun saya yang tetap. Kan dia pakai halaman ya. Iya betul. Facebook page. Dia pakai halaman. Fanpage itu dia pakai itu, bisa dipromosin juga, sama persis pokoknya. Waduh, ini seru dan bisa jadi pembahasan lagi. Serius, bisa jadi konten baru lagi. Bagaimana membuat video yang baik untuk Facebook? Gimana cara ekspor video YouTube ke Facebook? Bapak, kuliner sekarang banyak main Facebook juga loh. Entah saya nggak, karena kan saya belum mencapai, jadi saya belum tahu penghasilan lebih besar mana sih. Kenapa sekarang banyak lari ke Facebook? Kuliner banyak lari ke Facebook loh. Yang lagi ramai sekarang ini kan ini Om, yang lomba makan bakso yang dikasih berapa puluh juta itu kan. Jadi gini, kalau misalnya masuk ke YouTube sih seru juga. Benar. Sorry, masuk ke Facebook itu lebih seru juga. Tapi itu jadi bahan gini. Kita jangan bahas sekarang. Kita balik lagi ke masalah re-upload ini, dan kasus nomor 2 ini. Soalnya kalau misalnya itu dibahas, bisa 45 menit kayak kecapai ini. Fokus ke awal lagi. Fokus ke awal. Nanti itu bisa jadi konten baru. Nah, balik ke itu. Jadi gini, paling banter solusinya kalau misalnya itu ya kembali ke masalah kitanya harus bikin konten se-original mungkin. Betul nggak, Bang Romi? Bikin konten se-original. Karena sempat ada yang kawan bilang kan, dia lagi ngejar jam tayang juga, terus dia upload video. Dia bilang privasi aja. Udah kejadian lo punya Om. Udah kejadian itu. Mau di private tetap kena. Privasi tetap kena, nggak bisa. Soalnya gini, logika mudah aja gini, Bang Romi. Kita berpikir bahwa, oh ya kita udah private, itu YouTube nggak itu. Tapi YouTube berpikir beda. Kalau bisa di private, itu lu juga masih bisa dijadiin, itu bisa jadi public lagi. Jadi privatnya permanen. Iya, dan itu unpermanen gitu. Dan unlisted private itu unpermanen. Bukan yang tipe yang permanen. Yang cuma versi musinya yang temporary. Suatu waktu bisa dijadikan itu lagi, bisa di public lagi. Banyak yang lupa di sana.
saya pernah nemuin itu kasus juga kawan tuh. Jadi dia di privasi itu. Video itu di privasi, entah kok lolos ya kan, lolos nih. Tapi setelah berapa minggu, mungkin semingguan, monet langsung diskon dia. Gara-gara satu video. Sempat lolos monet di privasi, sempat lolos monet dibuka sama dia. Nah, itu langsung. Jadi artinya tuh gini, meskipun sudah kita bilang sudah monet, tetap YouTube tetap monitor juga, bukan berarti. Iya. Karena kan itu sudah ada warning kan bahasanya. Sebetulnya itu. Kan. Cuma sempat kelolosan, pas sudah monet dibuka, diskon langsung. Selesai udah langsung diskon. Iya. Akhirnya mau nggak mau ya harus dihapus, ngajukan ulang. Sama juga kawan-kawan tuh banyak kasus juga tuh ini masalah PIN kan. Saya juga pernah buat tutorialnya. Sebenarnya kalau masalah PIN itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai sebulan nggak datang, pilihannya cuma 2. Kita datang ke kantor pos, ngecek, ya kan? Atau kita ajukan ulang. Kalau saya lebih memilih datang ke kantor pos. Karena teman ada yang pernah ke sana, itu menumpuk AdSense itu. Kemungkinan besar ya. Kemarin waktu saya yang bikin itu, waktu bikin monetisasi pakai AdSense itu ada yang ada box di bawah yang masih dicentang bahwa yang alamatnya itu bukan PO Box. Mungkin masalah di situ. Kayaknya saya lupa. Jadi apakah dia waktu itu saya jadi uncentang. Apakah saya lupa jadi uncentang atau itu pokoknya menyatakan bahwa alamatnya ini bukan PO Box gitu. Jadi kalau misal alamatnya PO Box, biasanya itu nggak bakal diantar ke rumah, tapi diantar nyangkut di kantor pos. Itu mungkin mungkin bisa dari sana. Iya. Kalau saya baca itu banyak saya lihat kan gitu. Dan sama satu lagi, itu kenapa bisa lama? Masalah pajak. Syukur lu ngasih tahu juga lu. Serius. Belum diisi kemarin ya. Belum diisi. Ini apa lagi nih? Kayaknya ada yang belum gitu. Benar, masalah pajak. Itu kan ada tuh, kita buka AdSense kita itu kan ada. Kalau baru buka itu ada di atas. Disuruh isi pajak. Iya. Menyelesaikan pajak. Ya memang sih, suka nggak suka, ya mau di seluruh dunia juga dipotong pajak gitu. Tapi kalau kita nggak ngisi, itu prosesnya bakal jadi lebih lama. Memang sudah aturan. Gitu. Tapi kan sekurang-kurangnya dipotongnya juga kan lebih kecil, 30% cuma 10% gitu. Anggap aja zakat gitu. Sebenarnya sih gini sih Om, kalau saya memang sudah memang ya wajib memang sudah gitu. Anda ada penghasilan, harus ada pajak. Ya iya. Lain loh hidup di hutan. Tapi ya begitulah. Ya mau nggak mau ya udah sekarang yang penting kita besarkan account-nya, maksudnya besarkan YouTube kita, berusaha untuk ya dikembangkan gitu. Setuju kan Bang Romi ya? Supaya ya kita juga kalau otomatis kalau misalnya kita YouTube kita makin berkembang dan semuanya itu, ya banyak orang juga makin happy juga. Kita jadi bisa nolong orang, bisa itu. Ya bukan suatu waktu kita bisa datengin orang kayak kemarin yang sekarang lagi ngetren itu yang seperti Bang Romi bilang. Tidak menutup kemungkinan. Yang nawar barang, iya. yang cuma harga 5.000 perak bisa jadi 500.000 perak gitu. Kita bukan mereka aja, saya juga pengen seperti itu. Dengan catatan saya ada penghasilan lebih, saya berani kayak gitu juga. Karena kita kan bahasanya kan bantu orang gitu. Tapi sebenarnya nge-YouTube ini nggak bisa kita jadi patokan. Wah, saya menggebu-gebu jadikan patokan enggak. Jadi kalau menurut saya kemarin saya informasikan ke kawan, jadikan hobi, tapi bisa menghasilkan. Gitu. Jadi ya jadikan hobi, buat itu senang gitu loh. Ya contohnya mungkin kalian bikin konten apa, buat itu happy, buat itu senang. Saya dulu nggak berani bicara di depan layar YouTube, mana ini Om, malu. Tapi saya masuk dalam kamar sendiri ya kan, pasang tuh kamera, ngomong aja. 11-12. Kita juga sama. Cuman ya jadi tinggal diedit, dipotong-potong aja yang mana yang salah. Kan sempat sama nanya di teman-teman belajar itu kan nanya, Pak itu waktu
waktu ngomong itu pakai teks ya? Enggak, saya bilang natural aja ngomong. Loh, kok bisa istilahnya nggak ada jeda-jeda nya? Ya kayak apa nggak ada jeda-jedanya? Orang dipotong jeda-jedanya. Ngalir aja. Enggak, tapi juga kita juga lama-lama kan kalau kita udah biasa interaksi gitu, ya apa sih namanya, omongan kita tuh bakal jadi lancar lah. Jadi apa sih namanya, untuk public speaking segala macam juga jadi lebih lancar. Lebih ngalir, Nah, ngalir aja ya. ngalir aja Ngalir. setuju. Ngalir aja setuju. Nah, tapi itu ntar jadi konten lagi. Gimana cara ngomong di YouTube yang baik dan benar. Iya. Bisa. Iya. Itu loh, apa sih mahal loh itunya kursusnya public speaking. Beneran? Jadi gini, saya juga diajarin orang nih yang diajarin. Cuma beda kan, kita kalau ngambil gambarnya pakai kamera sama kamera HP. Kalau kita pakai kamera, memang shotnya pakai kamera, kita tuh harus lihat tatapan mata tuh harus sorot ke kamera. Kenapa seperti itu? Jadi orang yang menonton video kita tuh soalnya itu lagi bicara sama kita gitu. Nggak apa-apa. Bisa dapat ilmu juga. Nggak apa-apa, setuju. Tapi yang kamera kan lo, kalau gue kan kameranya ketinggian. Seperti biasa. Jadi gini, ini problem ya kalau misalnya kita pakai untuk monitor gitu. Ini untuk terutama bagi mereka yang punya desktop ya, bukan pakai laptop. Laptop enaknya karena apa sih, posisi kita udah langsung depan gitu. Tapi kalau misalnya pakai layar besar ya begini, jadi kan kamera webcamnya itu taruh di atas. Kalau ini kan memang udah iMac kan memang udah gitu ya. Udah dari sananya built-in 27. Bawaan ya. Bawaan. Nah, tapi jadinya efeknya pas lagi ya begini, kita nyorotnya ke layar gitu, mata kita ke layar gitu kan, ke kamera. Gitu. Apalagi mata kita juga udah diskon 50%. Pokoknya semenjak ngerjain YouTube ini sering begadang jadinya. Betul. Setuju Bang Romi untuk itu. Apa sih namanya? Tapi ya, apa yang kita bikin itu semuanya kan nggak ada gitu. Dan kita juga berharap semua apa yang kita bikin buat masyarakat juga pada itu. Terutama ya kayak konten-konten begini kan jadi, terutama teman-teman yang YouTuber yang itu jadi bisa tahu gitu. Oh kenapa gue punya masalah pas lagi upload itu ada konten ditolak sama YouTube karena masalah re-upload, reuse konten, atau masalah itu, konten apa sih nomor 2 itu, AdSense error. Yeah. Oke, gitu dulu Bang Romi. Thank you banget atas waktunya. Siap. Apa sih namanya, ini udah kayak ntar kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol lagi pakai ini, apa sih namanya, banyak yang kita misalnya itu kalau kita obrolin nih ceritanya nih, konten juga banyak. Oke, makasih banyak Bang Romi atas waktunya. Kita lanjut lagi. Sukses buat Om James Show. Sama-sama juga sukses untuk channel kulinernya ya. Sama-sama Bang, sukses juga. Pokoknya kalau untuk daerah mana Om? Daerah Tangerang, Jakarta untuk informasi kuliner ya, langsung buka channel Om James Show ya. Nah, kalau misalnya yang rekan-rekan semua yang apa sih yang pengen tahu masalah YouTube, masalah tutorial segala macam, coba langsung ketik Roms TV atau Bang Romius ya. Ntar kita tinggalkan ada di bawah. Di situ. Pokoknya lu bisa itu. Kalau nggak kontak langsung ke beliau, nanti pasti dibantu. Siap. Thank you. Oke, makasih sukses banyak untuk kulinernya ya. Iya, sukses juga buat Bang Romi. Yo, makasih ya.